Tadabbur Al-Quran ketiga, Surat Al-Hujurat ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah, kamu belum beriman, tapi katakanlah kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Orang Arab, yakni orang Badui ketika itu, di ayat di atas tidak disebut sebagai mukmin, walaupun mereka mengaku mukmin, tetapi Muslim. Karena iman belum masuk ke hati atau qalb atau kulub mereka. Ada apa dengan hati, qalb atau kulub? Mengutip hasil analisis ayat-ayat Al-Quran oleh Musa Asy'ari bahwa kulub, qalb adalah salah satu potensi akal. Di samping qalb ada fikr, yang keduanya merupakan potensi akal atau akal. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan. Memisahkan keduanya sama saja mereduksi potensi utuh manusia. Manusia seutuhnya bermakna penyatuan optimalisasi kedua potensi itu, yakni qalb dan fikir itu. Memfungsikan salah satunya saja hanya membuat manusia itu timpang. Qalb dan fikir, hati dan pikiran adalah satu kesatuan yang ada di dalam akal. Manusia yang menggunakan akalnya berarti manusia yang memfungsikan kedua potensi itu, yaitu qalb dan fikir secara sinergi dan organis. Fikir atau pikiran bekerja untuk memahami dimensi fisik material. Langit, bumi, tanah, air, udara, senyawa, atom, sampai partikel subatomik. Hukum-hukum yang berlaku di dalamnya, hubungan antara materi satu dengan yang lain, sebab akibat, dan lain sebagainya. Hasil kerja pikir adalah sains dan teknologi. Sementara qalb atau hati bekerja untuk memahami dimensi metafisik, bersifat spiritual, fenomena di balik alam fisik, iman, rohani, jiwa, alam kubur, alam akhirat, malaikat, dan sebagainya. Keduanya, yakni fikir dan qalb dalam pandangan tauhid, merupakan kesatuan fungsional. Ketika pikiran memahami langit dan bumi dan dengan segala isinya, akan menghasilkan ilmu pengetahuan alam fisik material. Orang berakal tidak hanya sampai di situ, pada saat yang sama, dalam proses yang sama, juga menggunakan kolbunya untuk memahami realitas spiritual yang non-materi. Demikian juga ketika seorang ingin memahami realitas spiritual, tidak boleh menafikan fungsi pikiran, rasionalitas, logika. Spiritualitas yang benar semestinya berbasis pada hasil pemikiran rasional. Dengan berbasis pada pemikiran rasional, filosofis, logis, saintifik, kemudian qalb bekerja sesuai dengan karakteristiknya sendiri. Qalb melanjutkan aktivitasnya melampaui ruang dan waktu, memperoleh pengalaman spiritual, rohani, non-materi. Ketika Jalaluddin Rumi menyatakan untuk mencapai pengalaman spiritual, pikiran dipenggal, bukan berarti menafikan peran pikiran atau rasionalitas, tetapi sudah melampaui
kolab sudah lepas landas dari landasan rasionalitas. Disebut beriman kalau iman telah masuk dalam kolbu, yakni yang tersebut di dalam surat Al-Hujurat ayat 14 mendeskripsikan bahwa beriman itu harus melalui proses, yakni proses menggunakan akal, yang berarti proses berpikir dengan menggunakan rasionalitas, tafakur, filosofis, logis, saintifik, dan menggunakan qalb atau hati. Keduanya satu kesatuan secara organis. Jadi beriman itu tidak bermakna percaya begitu saja, tapi percaya karena telah memperoleh argumen yang kuat, yaitu fikir dan qalb. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, paling utamanya iman kalian adalah yang paling utama pengetahuannya di antara kalian. Tidak ada kata terlambat. Dengan tadabbur harian, kita bisa membangun ulang, yakni bagi yang belum, argumentasi akal, rasional dan qalb tentang hal-hal yang sudah kita percayai atau imani. Allah Subhanahu wa taala, malaikat, nabi, barzah, ma'ad, dan sebagainya, agar kita tidak termasuk orang yang terkena sindiran Al-Quran, yakni iman yang belum masuk ke dalam qalb atau hati. Selamat bertadabbur Al-Quran. Wassalam.